Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas, pagi-pagi nih gue live nih ya. Nah, ini udah mau mendekati hari ketiga atau keempat menjelang lebaran ya. Nah ini pasti lagi sibuk-sibuknya ibu-ibu pada bikin kue nih ya. Nah ini gue mau bikin kacang bawang nih. Ini semalam gue udah bikin ini ya, tuh kacangnya ya. Nah ini kacangnya tuh airnya udah habis kan. Nah, ini udah menyerap ini nih ya. Semalam gue bikin ini wangi banget ini nih. Menyerap. Jadi kayak masak nasi ya. Jadi kemarin kan airnya kan banyak nih. Ya nggak banyak-banyak amat ya. Udah menyerap ya. Nah ini kacang gurih ya, rasanya gurih. Nanti dimakannya insya Allah empuk, garing. Jangan lupa dikasih santan sama apa ya kemarin, santan sama ini sama blue band ya yang bikin renyah itu ya. Nah ini tuh ya. Nah selanjutnya ini gue, diiris nih bawangnya nih ya, udah nggak usah dipakein apa-apa, yang penting apinya dikecilin aja. Tuh apinya kecil ya, gini. Biasanya kan suka dikasih garam, dikasih air kayak gitu ya, jangan nanti khasiat bawangnya hilang kali ya. Nah ini langsung ya diceburin ke sana ya. Ini kayaknya udah. Nah, kita ceburin ya ke sini ya bawangnya. Coba sedikit. Udah ya. Nah. Ini bawang, kalau bawangnya tuh diiris dua kan, kalau bawang putih tuh gede-gede ya. Jadi bawang putihnya diiris dua, terus diiris, dibelah dua, terus diiris-iris kayak gitu ya. Apinya kecil. Kayak gini ya. Ini gua kemarin kan bikin agar-agar ya, agar kering ya, itu ada 4 tampah gitu ya. Udah gue jemur di luar ya, di atas jemuran gua. Nanti tinggal nunggu agarnya kering mengkristal. Nah ini mungkin pakainya pakai yang ini ya. Ini sebenarnya masak itu ini ya mudah-mudah gampang ya. Ini apalagi masak sambil live, ini fokusnya dua, fokus ke masakan, fokus ke live. Nah, tapi ini semoga bermanfaat ya. Nah, jadi fokusnya dua ini. Apinya kecil ya. Nah ini sebenarnya kalau udah coklat-coklat gini bisa diangkat nih. Kalau bawang putih jangan terlalu coklat ya, nanti dia pahit rasanya ya. Nah, kayak gini. Cantik kan warnanya kan, kita matiin aja dulu apinya. Nah. Nah ya, tuh warnanya cantik kan, jadi nggak perlu pakai garam-garaman gitu ya, jadi asin semua nanti.
biarin ada netralnya bawang putih kayak gitu ya. Jadi kalau kacangnya asin, ininya asin semua, nanti malah hipertensi. Ini kan kacang kebanyakan yang makan itu. Nah ini mertua yang laki gue suka banget sama kacang goreng ya, makanya ini. Dan kalau udah rada tua gitu banyak penyakit, ada hipertensi, ada kolesterol, ada asam urat. Nah semuanya diborong itu nah suka banget kacang nih, mudah-mudahan jangan terlalu banyak makanya bapak mertua gue, papi mertua takut asam urat, kolesterol. Nah ini dinyalain lagi kompornya. Nah selanjutnya kita masak ini ya, goreng kacangnya, digoreng ya. Kalau masak itu mood harus bagus ya, mood tuh. Kalau mood bagus, jadi masakannya hasilnya kue-kuenya bagus ya gitu ya. Kebanyakan kalau orang masak itu ya dia periang ya. Tapi ada juga udah masak benar-benar tapi gagal terus. Nah itu juga gue nggak tahu ya kenapa, mungkin faktor dari apa nggak tahu ya. Jadi intinya kalau masak itu moodnya harus bagus. Jangan lu masak kalau lagi kesel, nanti gosong. Jadi berpikir positif aja ya. Nah ini kita masukin ini kacangnya ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dimasukin. Ya. Ya. Apinya kecil aja. Nah. Biar minyaknya tus ya, tus apa tus, kalau nyokap gue suka bilang tus. Biar minyaknya ini ya turun ke bawah. Ini kacang kalau kecil-kecil gini biasanya manis ya. Kalau yang terlalu gede juga, gede-gede enak ya dilihatnya, tapi rasa ya enak juga, yang gede-gede rasa lebih enak. Kalau gue suka yang kecil-kecil kacangnya kayak manis kayak gitu. Menjelang lebaran, proses produksi sudah tinggal quality control dan biasanya dilakukan pada malam hari oleh pegawai yang tinggal di kampung gamis. Secara keseluruhan ada 40 pekerja maklon yang membuat gamis di rumah masing-masing. Sayangnya, pesanan gamis di lebaran kali ini menurun signifikan sebab dikarenakan ramadan. Kalau potong yang 40 lah masing-masing kita sekarang 1.800 dan maksimal. Di kampung gamis yang berada di desa Karamat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bersama ada 61 perusahaan konstruksi gamis yang mempekerjakan warga sekitar dengan cara manual atau produksinya dibawa ke rumah masing-masing. 15 sekitar Jawa Barat. Jawab lebih. Lu mau nyanyi?
ini sambil ini bisa gue tinggal-tinggal kerjaan yang lain ya. Nah, kayak gini lah kira-kira deh. Menggoreng kacangnya kayak gini kira-kira ya. Nah, kemarin kan udah dikasih tahu ya resepnya, bumbunya apa aja. Coba dipraktekin ya. Udah jangan nonton live gue terus. Nanti nggak ngapa-ngapain. Ini 4 hari lagi, 3 hari apa 4 hari lagi ini kan? 3 hari apa 4 hari lagi? 3 hari lagi mau lebaran nih. Udah cepetan pada bikin kue. Kalau yang banyak duit beli. tapi lebih enak bikin sendiri ya. Kalau mau beli yang rada mehong gitu ya nggak apa. Kalau punya duit. Nah, ini kan udah bisa, kalau bikin tuh relatif ya, ini bisa bikin macam-macam makanan ya. Kalau gue mungkin kalau beli cuma bisa berapa toples gitu ya. Nah kalau uangnya gue buat bikin ya, bikin sendiri itu bisa macam-macam nanti jadinya ya. Bisa jadi berapa toples, bisa jadi bermacam-macam kue kalau bikin sendiri ya. Itu perhitungan istri hemat cerdas ya. Bukan pelit ya, relatif kayak gitu ya. Kalau pelit mah nggak bikin kue. Nah, perhitungan istri cerdas. Wangi banget ini. Harum. Makan kalau ya rasa sakit, mendekat lebih ada, pergi bila hanya singgah. Nah, ini gue emang kebiasaan ya, kalau gue tuh kalau masak tuh kadang-kadang suka nyanyi kayak gitu ya. Kadang masak nyuci aja nyanyi-nyanyi gitu gue. Nah ini gua live, gua tungguin sampai ini matang, sampai gua masukin lagi ya. Nah ini nanti selanjutnya ayo praktekin ya, praktekin bikin di rumah. Jangan nonton live gua sampai habis ya nanti. Nanti jadinya bikin ya. Ini gue masak ini ya, sambil jaga warung. Kalau ada yang beli, laki gue yang layani. Ya, beli apa? Nah ini rada-rada lengket kalau kayak gini ya udah ya. Nah, ini harus dipegangin. Dari 5.000 ya? Oh, ya. Ya, enak kalau dikasih uang. iya. Salah. Kayak gini sama terima dah. Kalau dikasih baterai dari uang. Nah ini kalau udah mulai cepel-cepel gini, ini udah. Nah bumbunya tuh ya. Nah, kayak gini ya. Oh, ini udah setengah matang. Apinya kecilin ya, jangan gede-gede nanti gosong.
Masalahnya bukan gosong apanya, ini kan ada bawang putih ya, bumbu ya. Nah nanti takutnya kan luarnya hitam-hitam gitu ya kacangnya, jadi nggak bareng sama kacang matangnya. Apinya sedang aja ya. Wah, harum banget ini. Ini juga bawang putihnya tuh bagus ya warnanya. Nah ini gue mau misahin bawang putihnya dulu ya, biar nanti langsung angkat. Enggak ada. Ini bawangnya. Bawangnya taruh di sini ya. Nah ini apinya kecilin dulu apinya. Bawangnya taruh di sini. Tadi ini gue pakai satu gendul setengah bawangnya ya. Sementara di kota Ternate, Maluku Utara, kemeriahan malam Lailatul Qadar dirayakan dengan menggelar festival ela-ela yang diikuti warga di kelurahan. Nah tadi kan ini apinya api sedang ya, sekarang kecil tuh ya. Ini tuh kayak gini ya. Tuh ada bumbunya nempel di sini ya. Kalau mertua gue tuh kalau mungkin dikasih uang sama laki gue ya, dia nggak mau, lebih milih gue yang bikin, istrinya yang bikin gitu ya. Tapi lebih bagusnya lagi katanya duitnya juga dibikin dia juga. Saya cewek, gue juga sama kan cewek. Jadi nah kalau mertua gue tuh nggak mau dia kalau suruh beli dia, jadi dia pernah beli rasanya nggak sama kayak dibikinin gue kayak gitu ya. Entah dari semuanya kue-kue lebaran lah pokoknya. Nah ini cara kita tahu apa enggak kacang mau matang atau enggak gitu ya. Dia kalau diaduk-aduk di tangan kita tuh berasa, di kuping kita juga berasa kencring kayak gitu ya. Coba kalau udah bunyi, nah ini kan belum bunyi nih, nah ini belum kering nih, belum matang nih. Nanti bunyinya kayak apa ya, kayak bunyi renyah garing kencring gimana. Nah cobalah, beda juga kalau diaduk rasanya ya. Nah
ini bumbunya ini nanti kalau udah garing enak ini ya. Gue kadang-kadang suka makanin bumbunya ini nih. Ini kan jadi teksturnya gini nih. Nah ini hampir ya. Ini belum mateng. Tuh ini masih belum bunyi. Biasanya nanti kalau udah mau mateng biasanya dia suka bunyi ya, gimana ya? Ini coba gue nggak bisa deskripsiin pakai kata-kata, nggak bisa coba. Nah ini emang kalau goreng kacang itu rada-rada susah ya. Kalau misalnya kita sampai coklat, taunya jadinya dia lain ya, lain di penggorengan sama di udara lain kalau goreng kacang gitu ya. Jadi kalau misalnya di sininya coklat banget, nanti kalau udah sampai diangkat ditirisin itu warnanya lebih lagi coklatnya kayak gitu ya. Jadi goreng kacang itu susah gampang. Oke gitu. Ini kalau yang mau pakai keju juga ya, kemarin ya resep itunya ya, airnya itu yang direbusan itu dikasih keju, jadi juga sama ya, jadi rasanya ada keju-kejunya. Begini. Ini belum ya, tuh belum bunyi kencering-kencering. Taruh dulu sini. Kadang-kadang kita kalau mau pulang itu ya, gue lebih seneng nggak ngabarin orang tua ya. Sebenarnya ngabarin ya kan, didoain di jalanan ya. Cuman kalau misalnya ngabarin orang tua itu ya, kadang-kadang tuh gue nggak mau ya, orang tua tuh capek ya. Jadi anak yang mau datang tuh dia tuh segala diberes-beresin kayak gitu ya, kamar lah apa kayak gitu ya. Jadi nanti pas lebaran gitu takutnya kecapean. Jadi sebenarnya kalau mau pulang itu kadang-kadang sering nggak ngabarin. Tapi sebenarnya kalau ngabarin itu lebih baik ya kan, didoain kayak gitu ya di jalanan ya. Cuman kan kalau kita bilang ini besok mau ke sana gitu ya, itu tuh pasti tuh dia tuh bikin apa aja kayak gitu kan ya. Terus kadang-kadang kamar diberes-beresin, semuanya dirapi-rapihin gitu ya, anaknya mau datang kayak gitu ya. Jadi pengen nangis. Nah jadi gue nggak pengen gitu tuh ngeliat kayak gitu kan, capek kan ya, maksudnya ngebayanginnya gitu ya, cuman buat tidur anaknya, cuman supaya anaknya makan enak. Jadi pasti nggak ada capek-capeknya kayak gitu orang tua tuh, anaknya mau datang semuanya diberes-beresin, selimut apa semua dicuci-cuciin, korden. Nah, ini harus dipegangin ini karena biar bumbunya juga kan, bumbunya kan pada di bawahnya, biar
bumbunya. Ini udah mulai mau matang ya, harus fokus. Ini lengket ya, karena kan ada bawang putih ya, pas lengket. Nah, nanti ini jadinya keringnya enak nih. Sama aja kayak laki gue juga ya, suami gue kalau gue lagi bikin gue nih sibuk-sibuk kayak gini, udah jangan capek-capek jangan gitu kan ya. Makanya gue kalau bikin apa-apa tuh dia lagi tidur ya. Jadi tahu-tahu pas giliran dia mau pulang gitu ya, Tara gitu ya. Makanannya banyak, pasti dia senyum lebar ya buat ibunya. Sama aja laki gue juga gitu kalau di rumah, jangan bikin ini, jangan bikin itu, udah ini gak usah bawa apa-apaan, udah berat gitu kan. Dan kalau perempuan mah ya, dulu gue suka ngomelin nyokap gue tuh, wah udah malu jangan bawa-bawa gitu ya. Nyokap gue diem-diem aja, giliran gue makan gitu gue nyengir-nyengir kan, oh iya bener juga ya orang tua ya, daripada gue lapar gitu kan. Nah, ini tuh ada bunyinya nih sekarang ya, ini udah mau matang nih. Ini bunyinya kayak gini tuh, coba bisa gak? Coba ini bunyinya gimana nih deskripsinya tuh, kayak gitu tuh ada bunyinya ya. Ini udah mau matang nih kalau kayak gini nih tanda tuh, ada bunyinya ya, tadi kan nggak ada bunyinya. Nah nanti kita tunggu tambah nyaring bunyinya. Ini jangan, kalau terlalu coklat juga nanti dia pas sampai udara itu rada-rada gosong nanti takutnya. Nah bunyi gini ya tuh, maksudnya bunyi kencering garing gitu. Nah ya, nah ini udah mau matang ini tuh bunyi kan. Nah bunyinya kayak gini nih kalau udah mau garing ya. Heboh gua. Nah ini ya. Nah ini harus benar-benar pas ya, nggak terlalu hitam tapi nggak terlalu putih ya, maksudnya kalau ini biar tahan lama di toples ya jarinya. Nah ini bunyi, tapi kalau kacang tuh nggak perlu tahan lama ya, ini mah pasti cepet habis. Lebaran gua mungkin kalau kue yang beli kayak gitu awet ya, tapi kalau gua biasanya nyokap mami mertua gua tuh naruhin kue lebaran itu ya 3 hari belum sampai 5 hari udah habis ya. Makanya kalau itu ini suruh makan nasi dulu. Kan kalau udah kenyang makan nasi kan jadi makan kuenya males ya. Kalau belum makan nasi kan makan kue-kue itu habis 5 toples gitu ya, yang nggak berasa ya, orang perpaduan antar doyan sama lapar gitu. Jadi udah nggak nikmat lagi kalau kayak gitu, kalau udah lapar ya. Jadi makan nasi dulu jadi kue. Nah biasanya kayak gini. Nah ini bunyi tuh, bunyi ya. Nah bunyinya kayak gini. Nah ya, ini apinya kecil nih. Tuh. Tadi pas pertama apinya api sedang. Nah, tuh ya bunyinya kayak gini. Ini kalau orang masak tuh moodnya harus bagus ya. Biasanya kalau moodnya berantakan itu gagal terus. Jadi nggak usah lah mikir macem-macem ya, hidup itu ya nggak usah dipikirin, dijalanin aja ya. Jalanin, tahu-tahu kita udah sampai mana kayak gitu ya. Nah ini sebentar lagi ya.
kalau bikin kacang mede juga sama ya, bumbunya kayak gini ya. Nah, jangan terlalu asin, nanti kita nggak nikmatin rasa kacangnya ya. Kalau asin jadi nikmatin asin. Nah ini adalah bumbunya ya. Nah ini habis ini mau diangkat ya. Nah habis ini mau diangkat nih, mau matang. Nah ini pisahin dulu. Ini wangi banget ini. Ya. Cantik kan ya? Ini gua bikin kayak gini nih tuh kan ya. Laki gue suruh diam ya, diam lagi bikin kue. Jangan, kadang-kadang dia main helikopter tuh di situ. Aduh, kepala gue pusing ya. Kadang-kadang konsen. Dia nggak lagi bikin kue. Tapi kalau udah kayak gini udah ya. Nah, bebas apa namanya ini lagi ya, santai lagi ya. Nah, jadi ini pertamanya doang ya kayak gini. Nih gue mau nyemplungin ini ya, kacang ini. Nah ini ya, biar apa, kayak gini. Oh. Ini kecil, nanti kalau udah masuk semua digedein di gede api sedang, nanti kalau mau matang api kecil lagi. Nah ini 2. Oh ya. Nah gini. Ini biasanya gue meresap semua ya, gue kebanyakan air kayaknya. Biasanya sampai nggak ada airnya, atau kacangnya beda. Itu kacang yang gede-gede ya. Ini wanginya nih. Nah kira-kira gitu ya bikinnya. Nih gue sambil bikin yang lain-lain juga ini. Habis ini gue mau bikin putri salju ya. Nah tungguin ya resepnya kayak gimana. Nih kira-kira kalau mau bikin kacang goreng buat lebaran gitu yang renyah, empuk, gurih kayak gitu ya. Nah ini bisa dicoba ya resepnya. Nih gue juga pernah jualan juga kayak gini-gini ya. Tapi gue jualannya by order ya. Nah kayak gitu. Nah gue matiin dulu ya, nanti lanjut lagi kalau udah mateng jadinya kayak apa gitu ya. Nah nanti pasti jadinya cantik ya, rasanya juga enak. Nah ini bawangnya nih tuh ya. Nah selamat mencoba. Ini 3 hari atau 4 hari lagi menjelang lebaran ini ya. Nah lagi semangat-semangatnya nih ibu-ibu, tante-tante pada bikin kue ya, istri-istri. Yang nggak bisa masak juga
harus semangat ya. Jadi belajar. Gue juga dulu nggak bisa masak loh, masak air aja sampai habis, sampai gosong, nyokap gue marah-marah. Nah, semua itu kan ada proses ya, ada jam terbang. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja ya. Nah, udah dipraktekin ya, dipraktekin. Nah, gue mau lanjut ke yang lain ya, sambil beres-beres yang lain, sambil prepare kue apa lagi nih yang mau gue bikin ya. Nonton terus live-nya Firda Karunia. Kalau nonton YouTube jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.